Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang 7 pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut 7 pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama, khususnya ulama 4 mazhab atau berdasarkan keterangan para ulama ahli tahqiq. Yang pertama, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, jima atau berhubungan badan antara suami dan istri. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita dapat mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan, minum dan berhubungan badan antara suami dan istri ketika malam hari Ramadan. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyempurnakan puasa kita sampai malam hari. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan makan, minum dan berhubungan badan antara suami dan istri ketika siang hari. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Munzir mengatakan tidak terdapat perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan rafat, yaitu jima, makan dan minum di siang hari. Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa menjadi batal puasanya dikarenakan makan dan minum sesuai dengan kesepakatan para ulama dan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwasanya orang-orang yang melakukan hubungan badan, baik itu sampai keluar ataupun tidak keluar maninya, atau di selain kemaluan kemudian keluar mani, maka puasanya dianggap batal. Pernyataan ijma' juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sesuatu yang bisa membatalkan puasa berdasarkan dalil dan kesepakatan para ulama, makan, minum dan berhubungan badan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat dan kelima itu haid dan nifas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bukankah ketika wanita sedang haid dia tidak boleh salat dan puasa? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qudamah juga mengatakan, ulama sepakat bahwasanya wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa
mereka harus berbuka ketika Ramadan dan mengqadha di hari yang lain. Dan jika ada wanita haid dan nifas yang nekat berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam juga menegaskan, demikian pula terdapat dalil sunnah dan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya keluarnya darah haid menyebabkan puasa batal. Karena itu, wanita haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa, namun wajib mengqadha puasanya. Di tempat lain dalam Majmu' Fatawa, beliau juga menegaskan keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa dengan kesepakatan para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, murtad. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, yaitu Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama bahwasanya orang-orang yang murtad dari agama Islam jika sedang berpuasa maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasanya di hari itu jika dia kembali masuk Islam, baik masuk Islam di hari murtadnya atau di hari yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa, maka tidak perlu dia qadha. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka dia harus mengqadha puasanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan, para ulama sepakat bahwa puasa orang yang muntah dengan sengaja statusnya batal. Inilah pendapat ulama 4 mazhab. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang rincian muntah yang membatalkan puasa. Berapa ukuran muntah yang bisa menyebabkan puasa seorang batal? Menurut Abu Yusuf, muntah yang membatalkan adalah muntah yang ukurannya sepenuh mulut. Jika kurang dari itu, maka puasanya dianggap tidak batal karena tidak dianggap muntah. Sementara itu, dari Imam Ahmad ada 3 riwayat yang berbeda. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, muntah tidak membatalkan puasa kecuali jika penuh mulutnya. Kemudian yang ketiga, muntah tidak membatalkan puasa kecuali jika banyaknya setengah mulut. Riwayat pertama yang lebih kuat berdasarkan makna umum dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwasanya muntah yang tidak disengaja maka dianggap tidak membatalkan puasa. Adapun muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.